Dua orang yang bekerja sedang berbincang-bincang dengan temannya. Ternyata mereka ditugaskan oleh seorang dokter hewan yang bernama Mary untuk mempersiapkan suntikan berdosis tinggi sesuai ukuran. Tujuannya sendiri tidak lain tidak bukan dokter Mary ingin menyuntikkan dosis tersebut kepada salah satu hewan yang lagi sakit, yaitu sebuah gurita dewasa. Tapi celakanya bukanlah kesembuhan gurita itu malah memberontak secara tiba-tiba serta membuat dokter Mary harus terjatuh. Demikian juga halnya dengan kedua karyawan tadi yang tidak lagi sempat kabur. Dan film pun dimulai. Pada zaman dahulu terlihat hewan-hewan yang terpampang nyata di dalam air yang begitu gede. Biasa kalian tatap sendiri, banyak sekali bukan ikan-ikan asing yang banyak dan berbahaya maupun tidak. Tentu saja dari lokasi ini bisa ditebak bahwa tempat tersebut merupakan wisata air yang berjudul makhluk-makhluk. Ya, kalau di Indonesia yang mirip agak dengan Ancol. Dan setelah selesai berkenalan dengan ikan asin, dan kita langsung saja diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Miranda yang bekerja sebagai pendetu yang teliti dengan wajah yang takut. Sudah dipastikan ada satu hal yang tidak beres. Tidak lama waktu itu berselang, datanglah seorang asisten yang dari Miranda yang bernama Joe, dan ia ditugaskan untuk menjaga di tempat itu. Sedangkan Miranda sendiri berniat menemui perawat akuarium yang bernama Daniel. Tanya mengenai tekanan bagaimana para hewan, akan tetapi Daniel sendiri dianjurkan untuk membakar seluruh stok makanan yang baru saja tiba di lokasi itu. Dikarenakan salah satu tempat rekreasi yang mirip, mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, sebagian hewan-hewan laut di lokasi mereka malah mengalami reaksi yang tidak wajar. Daniel tidak percaya hal tersebut, melainkan malah sibuk menemani temannya yang bernama Skylar untuk jalan-jalan. Bahkan Daniel masih sempat mengasih makanan para ikan asin dengan makanan yang harus sudah dimusnahkan. Kemudian di tempat rekreasi tersebut kedatangan seorang investor bersama asistennya yang bernama Ben untuk melihat-lihat tempat itu, di mana Miranda sengaja mengundang para investor sebabkan di tempat itu sendiri akan tidak dibuka akibat sesi perawatan. Di sisi lain, Dr. Mary yang sempat mengalami kecelakaan secara mendadak langsung memasuki area utama sambil mencari-cari Miranda. Karena tidak sadar dengan hal itu, Miranda sibuk mengajak investor tersebut untuk berjalan-jalan di setiap jalan. Itu kita kembali lagi kepada Dr. Mary yang kali ini sudah melihat salah satu pengurus yang bernama Clue menceritakan kepada Clue bahwa tragedi ini berlangsung secara tanpa diduga dan berawal di sebuah gurita yang begitu agresif. Tidak heran gumpalan lendir yang begitu khas pun sudah terlihat di lokasi kejadian. Dan mau tidak mau, Clue harus memanggil seorang wanita yang biasa dipanggil Chris membersihkan lokasi tersebut. Beruntung hal itu disadari oleh Dr. Mary yang berpapasan dengan Dr. Mary yang memberikan informasi kejadian sekarang. Tapi naasnya sampai beberapa waktu dari perbincangan itu, sebagian hewan setiap akuarium memberontak dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Alhasil akuarium bukan lagi berukuran kecil ataupun langsung pecah dalam sekejap. Di lain waktu, Christy dan Clue sedang kepanikan pun mulai dibikin panik dengan matinya listrik secara tiba-tiba. Ternyata hal tersebut merupakan sistem otomatis dari lokasi yang diakibatkan kebocoran akuarium agar tidak terjadi korsleting listrik. Naasnya, Christy belum siap dengan keadaan ini pun langsung memisahkan diri dan ia pun tidak bisa berbuat banyak ketika dirinya mulai terancam. Begitu halnya juga Joe juga masih berada di laboratorium. Sampai-sampai ia baru sadar kalau terdapat lumba-lumba yang sudah terserang virus.
Naasnya HP milik si investor dan asisten malah ditinggal di mobil. Karena mereka yakin kegiatan ini tidak membutuhkan waktu banyak, yang bikin heran Miranda dengan Dr. Mary malah bersyukur dengan hal tersebut. Disebabkan mereka berdua tidak rela kalau lokasi ini menjadi ditutup. Akibat kejadian fatal, pada dasarnya mereka cari solusi karena tempat ini sendiri sudah dibangun oleh mereka berdua, termasuk juga dengan Chloe. Lalu kita langsung diperlihatkan pada Chloe yang tiba di sebuah ruangan. Terlihat jelas kalau ruangan ini masih memiliki listrik cadangan yang memang difungsikan sebagai ruang pengawas. Sembari menunggu berita terbaru dari Chloe, Miranda mulai mengajak si investor dan Dr. Mary untuk berpindah lokasi. Itu juga tidak tahu akan kemana, tapi yang pastinya mereka berempat malah mendengar suara aneh secara tiba-tiba. Luar biasanya suara itu bersumber dari buaya darat yang sudah mondar-mandir dari lokasi itu. Dengan mata yang sudah berwarna putih, Dr. Mary berkata bahwa hewan-hewan itu sudah terkena virus, yang seharusnya kumpulan hewan ikan asin itu tidak lagi bernapas. Bisa dipikir mirip wabah zombie lah, tapi ini versi ikan asin. Kemudian terlihat Daniel bersama Skylar yang mulai kebingungan disebabkan mereka berdua tidak bisa masuk ke dalam. Namun tiba-tiba di tengah perdebatan mereka datanglah sebuah kepiting besar yang menyerang Daniel begitu saja. Beruntunglah Skylar datang menyelamatkan, meski begitu harus terkena serangan dari kepiting yang berukuran lebih kecil. Di tempat lain, Miranda yang masih berkeliling pun sampai-sampai tidak sadar lagi kalau terdapat banyak kelompok bintang laut yang menemui mereka. Mereka gawat, para bintang laut tersebut bukan lagi kaleng-kaleng, melainkan dia bisa menempel di badan siapapun. Kalau dipikir-pikir sih emang konyol, dikarenakan berempat ini harus sebegitu takutnya dengan hewan sekecil itu. Terlebih lagi Dr. Mary sendiri sama sekali tidak berani dan malah ketakutan untuk mengatasi hal tersebut. Gak lama setelah Daniel bersama Skylar berhasil menerobos masuk ke suatu tempat yang hanya boleh dimasuki oleh karyawan mekanik. Tapi mau gimana lagi, karena penasaran dengan keadaan di dalam, mereka pun langsung masuk aja tanpa takut sedikit pun. Padahal kalau udah tahu ada kepiting segede gaban yang brutal, mereka harus langsung lari dan pergi mencari bantuan. Namun yang menjadi masalah sekarang ini kalau dengan Miranda harus putar kepala untuk berubah sistem tersebut pada waktu ini. Satu-satunya solusi terbaik adalah mencari mesin generator yang harus dihidupkan secara manual. Alhasil Miranda mulai mengatur rencana secara sederhana untuk menemukan jalan mana yang akan mereka lalui. Hanya saja seriusnya mereka berempat sampai-sampai tidak sadar kalau terdapat satu ekor bintang laut yang menyelinap masuk ke buku catatan milik Ben. Awalnya sih mereka tidak masalah sama sekali. Ben juga terlihat masih sehat walafiat sambil mengikuti arahan Miranda. Apalagi Miranda sendiri harus memaksa semua orang naik ke atas plafon secara bergantian. Ya mau gimana lagi, hal ini harus tetap diperbuat akibat perlakuan egois yang dipilih oleh Miranda maupun Dr. Mary. Untung saja setelah berhasil pindah ke tempat lain, mereka pun bertemu dengan Daniel dan Skylar yang terlihat ketakutan. Namun naasnya keberuntungan tidak memihak kepada seorang Joe yang sudah koid di ruangan laboratorium. Dengan luka cakaran akibat lumba-lumba. Dari peristiwa inilah
Daniel baru mengakui kalau ia tidak menuruti perintah untuk membakar segala makanan yang baru masuk. Emang benar-benar ya badan doang gede, tapi otak sama sekali tidak dipakai. Jadi mereka berdua harus jalan bersama sambil menjaga satu sama lain. Sialnya bukannya makin aman, mereka berenam harus bertemu dengan sebuah singa laut yang sudah kena virus. Di depan ada singa laut dan di samping ada buaya darat. Dan kelompok mereka ada di seorang Skylar yang bodohnya minta ampun. Sampai-sampai mati konyol. Bahkan tidak sempat di situ maupun buaya darat itu, mereka harus berhadapan dengan satu lorong yang sudah dirusak parah secara bergantian. Satu demi satu dari mereka bisa melewati lorong itu dengan aman. Tapi berbeda dengan halnya Dr. Mary yang langsung digigit secara mendadak. Melihat hal tersebut, Daniel akhirnya baru berguna dan ia tanpa refleks, tanpa berpikir sama sekali. Sedangkan hal buruk juga dialami Clue yang sedang sendirian, yang ketakutan setelah melihat lendir beningnya menetes di depannya. Sudah dipastikan lendir itu berasal dari gurita gede yang membuat kalau harus tewas di tempat tersebut. Kembali lagi kepada Dr. Mary yang menahan sakit di kakinya. Kali ini masalah semakin runyam ketika Christy mulai lemas dalam sekejap. Yang celakanya, ia baru sadar kalau bagian perutnya sudah dihinggapi oleh sebuah bintang laut. Dikarenakan sebuah nutrisinya sudah habis dimakan, Christy pun harus mati konyol juga seperti halnya dengan Skylar yang baru mati setelah tidak lama. Dari itu, si investor juga harus koit akibat sebuah gurita gede yang menghisap seperti gula-gula. Dalam keadaan seperti inilah, 3 orang tersisa pun langsung berlari secepat mungkin. Ya, walaupun lagi